Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Harith Fauji, channel YouTube yang bahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe dulu ini Harith Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, melanjutkan terkait SBMP Jabar 2025. Sudah saya buatkan dua video terkait bagaimana mendapatkan akun, username dan password untuk admin sekolah dan peserta didiknya. Saya buatkan dua ini terlebih dahulu. Kenapa? Agar kita tahu alurnya admin sekolah itu dapat akunnya dari mana, akun peserta didik atau muridnya itu dapat akunnya dari mana. Nah, kedua ini silahkan teman-teman yang belum menyimak, silahkan simak video ini terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait informasi yang ada di IG ini ya teman-teman. Nah, di sini kan tata cara pengisian aplikasi pintar pemetaan minat murid SMP atau MTS kelas 9 di Provinsi Jawa Barat. Disclaimer, ini hanya untuk Jawa Barat ya teman-teman, SMP MTS di Jawa Barat. Dalam proses pemetaan murid baru SBMP tahun 2005 ini, siswa SMP MTS kelas 9 di Jawa Barat disarankan mengisi aplikasi pintar atau pemetaan minat murid. Nah, aplikasi tersebut merupakan survei pemetaan minat sebelum kalian melanjutkan proses SPMB ke tahap berikutnya. Nantinya hasil usulannya akan menjadi proyeksi data berdasarkan minat, jenjang status sekolah, sampai analisis daya tampung. Jadi, buat siswa SMP MTS kelas 9 di Jawa Barat, yuk isi survei pada aplikasi pintar sesuai minat kalian masing-masing. Aplikasi ini bisa kalian akses di halaman distrik.jabarprof.co.id. Oh iya, buat tata cara pengisian aplikasi pintar, simak tayangan. Nah, ini ya teman-teman, ada apa sih? Di channel YouTube-nya Distrik Jabar sudah dibahas bagaimana cara pengisiannya, tutorialnya. Nah, lucunya ini diupdate 10 jam yang lalu. Saya buat video ini jam 9 malam, berarti sekitar ya jam 11 siang, jam 11-12 siang baru diupdate. Besok terakhir, berarti ya kurang lebih 1 harian lagi kita mengisi. Saya infonya juga baru tadi siang, informasi ini katanya sih udah diinfoin lewat Dinas Kabupaten Kota. Oke, tidak masalah, masih ada waktu, kita kerjakan, kita isi surveinya. Simak tutorial ini hingga selesai ya teman-teman. Oke, kita close IG-nya, kita buka aplikasi si pintarnya. Pintar ya teman-teman, kalau si pintar kan buat WP, ini aplikasi pintar peminatan minat murid. Nah, ini ya teman-teman, alamat websitenya nanti saya sematkan di deskripsi video. Nah, untuk username dan passwordnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, ini ya teman-teman, password apa sih akunnya seperti ini. Saya copy dulu yang ini, data saya blur ya teman-teman. Passwordnya saya copy, saya masukkan username-nya. Ini username di sekolah saya, peserta didik saya, salah satu peserta didik di sekolah saya. Nah, ini teman-teman username dan passwordnya. Klik login. Login berhasil, saya close dulu yang ini. Nah, ini teman-teman dibaca terlebih dahulu. Panduan penggunaan aplikasi. Panduan penggunaan aplikasi pintar untuk murid SMP MTS. Aplikasi pintar pemetaan minat murid adalah sistem berbasis digital yang digunakan untuk mengetahui minat siswa SMP MTS dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berarti jenjang SMA, SMK, MA, dan sederajat yang lainnya. Dengan aplikasi ini, siswa dapat memberikan informasi tentang pilihan sekolah atau jalur pendidikan yang diinginkan setelah lulus. Mengapa harus mengisi pemetaan minat? Pemetaan ini bertujuan untuk membantu siswa dalam menentukan pilihan pendidikan yang sesuai dengan minat dan potensinya. Memberikan data bagi pemerintah untuk merancang kebijakan pendidikan yang lebih baik. Mengidentifikasi siswa yang membutuhkan dukungan atau bimbingan lebih lanjut. Bagaimana cara mengisi survei aplikasi pintar? Login ke aplikasi, gunakan akun yang diberikan oleh sekolah melalui operator sekolahnya. Teman-teman, sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya terkait akun. Teman-teman yang belum memiliki akun, silahkan minta ke operator sekolahnya. Operator sekolah yang belum punya akun sebagai admin atau sebagai operator sekolah, silahkan minta ke Dinas Kabupaten Kota setempat.
Masukkan username dan password yang telah diberikan. Cek biodata, pastikan biodata Anda sesuai NISN, nama, tanggal lahir, alamat, dan asal sekolah. Jika ada kesalahan, segera laporkan ke operator sekolah untuk perbaikan. Poin ketiga, isi form pemetaan minat. Isi form pemetaan minat. Pilih jenjang pendidikan lanjutan yang diinginkan, SMA, SMK, MA, atau pesantren. Jika memilih SMA, SMK, MA, pesantren, pilih dua opsi sekolah negeri atau swasta. Jika tidak melanjutkan sekolah, pilih alasan yang telah disediakan atau tulis secara mandiri. Yang keempat, konfirmasi dan simpan data. Pastikan semua data sudah benar sebelum dikirim. Setelah mengirim, data akan diproses oleh sistem dan digunakan untuk analisis. Periode pengisian aplikasi 13-20 Maret. Perhatian, pengisian survei oleh murid diwajibkan mendapat pendampingan dari orang tua atau guru. Berdasarkan tadi saya juga sudah melakukan Zoom di Subrayon di wilayah saya. Jadi pengisiannya harus didampingi oleh guru, oleh wali kelas atau orang tua ya teman-teman. Harap mengisi dengan jujur dan sesuai kondisi sebenarnya untuk hasil pemetaan yang lebih akurat. Ayo isi data dengan benar dan bantu wujudkan pendidikan yang lebih baik di Jawa Barat. Oke, saya checklist, saya sudah membaca panduan, tutup. Nah, ketika teman-teman baru login ke aplikasinya, silakan teman-teman ganti passwordnya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk passwordnya ada huruf kecilnya, ada huruf besarnya, ada angka, dan ditambah simbol ya teman-teman, bisa bisa bintang atau pagar dan yang lainnya. Oke, kalau sudah benar klik simpan. Nah, password ini jangan sampai lupa ya teman-teman, klik simpan. Kita close. Nah, saya perjelas dulu, berarti yang dari sini yang telah kalian dapat dari operator sekolah, berarti password ini sudah kalian ganti, berarti tidak menggunakan password ini lagi karena kan sudah diganti passwordnya oleh kalian. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini ada home, ada biodata. Nah, teman-teman silahkan dicek biodatanya. Data saya blur ya teman-teman. Di sini ada nick kalau emang salah silahkan koordinasikan dengan operator sekolah. SMP ini sudah dikunci, asal kalau dikunci, tahun lulus dikunci, NISN tidak bisa diubah, dikunci, nama lengkap dikunci, jenis kelamin bisa diubah, tempat lahir, tanggal lahir bisa diubah ya teman-teman. Nah, kalau yang bisa diubah di sini. Nah, email silahkan teman-teman isi email menggunakan Gmail ya teman-teman. Saya sarankan menggunakan email. Misal contoh ya teman-teman. Email ini punya siapa? Nanti dijawab sendiri, orang tua, saudara, guru, atau yang lainnya. Misalkan kita pilih sendiri. Nomor HP bisa dipilih juga, bisa nomor sendiri, orang tua, saudara, guru, atau yang lainnya. Misalkan kita pilih orang tua, kita poin ke sini lagi. Ini alamatnya dicek lagi. Ini datanya diambil dari Dapodik ya teman-teman. Oke, kalau sudah sesuai klik simpan. Kalau ada kesalahan data, silahkan koordinasikan dengan operator sekolah agar diperbaiki di Dapodiknya. Oke, kita lanjut ke menu survei minat. Survei minat melanjutkan pendidikan. Ini namanya. Setiap pilihan yang Anda buat hari ini akan membawa Anda lebih dekat ke impian dan cita-cita. Jadi, isilah survei ini dengan sepenuh hati agar kami dapat membantu Anda menemukan jalan terbaik untuk masa depan. Ini hanya survei, teman-teman. Jadi ya isi aja sesuai keadaan sekarang, maunya kemana, mau lanjut atau tidak ke jenjang selanjutnya. Makanya di sini ada pertanyaan, apakah Anda berminat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya? Kita poin jawab tidak dulu ya teman-teman, nanti kita bahas satu-satu. Kita jawab tidak, nanti ada apa sih selanjutnya, menu selanjutnya, pilih alasan kenapa teman-teman tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya dari SMP ke SMA. Nah ini teman-teman ada alasannya. Nanti teman-teman kalau emang tidak melanjutkan dipilih saja sesuai dengan keadaan teman-teman. Misalkan mau bekerja,
nanti ditambah penjelasannya kenapa bekerja atau yang lainnya, misalkan kondisi keluarga bagaimana kondisinya, nanti dijelaskan saja di sini. Oke, kalau emang sudah sesuai, klik simpan. Kita sekarang ketika kita milih ya teman-teman. Nah, di sini ketika teman-teman menjawab ya, ada poin lagi, pertanyaan lagi, apakah Anda berminat untuk melanjutkan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan yang berada di Jawa Barat? Berarti di Jawa Barat, Bandung, Tasikmalaya, Bogor, Bekasi, Depok. Nah, itu masih wilayah Jawa Barat. Nah, teman-teman kalau ingin masih di Jawa Barat, silahkan jawab ya. Kalau teman-teman misalkan sekolahnya di Jakarta, di Banten, berarti kan itu udah luar Jawa ya teman-teman, udah lewat Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, berarti teman-teman jawab tidak. Oke, kalau kita jawab ya, akan ada notif lagi seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, ada lagi pertanyaan, jenjang menengah yang diminati. Nanti ada pertanyaan lagi di sini, SMA, SMK, SLB, paket C, dan yang lain teman-teman. Di sini ada pesantren juga. Oke, saya contohkan di sini misalkan SMA. Nah, di sini teman-teman kalau melanjutkan SMA, mau SMA negeri atau swasta, teman-teman bisa langsung pilih swasta, bisa pilih negeri dulu. Contoh, saya pilih negeri dulu. Nah, di Jawa Barat kan luas ya teman-teman, ada di mana? Karena saya ada di Bogor, contoh saya pilih Bogor. Pilih sekolahnya mau di mana? Karena saya di sekitaran Cisarua Megamendung ya teman-teman. Lalu sekolah yang kedua, misalkan ini tidak lulus, pilih kemana lagi? Bogor juga. Pilih lagi, misalkan satu Cisarua, satu lagi Megamendung ya teman-teman. Hanya contoh ya teman-teman. Nah, kalau sudah dipilih negeri dua-duanya, tidak bisa dipilih lagi ya teman-teman. Ketiganya pilih swasta. Contoh misalkan masih wilayah Bogor, berarti sekolah swasta yang ada di Bogor. Contoh berarti SMP. Contoh ya teman-teman, saya misalkan di sini Arofah ya teman-teman, masih daerah Megamendung Cisarua. Nah, ini ya teman-teman. Ini kalau teman-teman ingin sekolah di Jawa Barat dan sekolah pertamanya itu di negeri. Nah, ini ya teman-teman contohnya. Terus pendaftarannya kira-kira teman-teman mau jalur apa nih? Domisili, prestasi, afirmasi, mutasi atau mutasi. Teman-teman disesuaikan dengan keadaan teman-teman pilihnya. Nah, misalkan domisili, berarti domisili alasannya kenapa? Jarak tempat tinggal sekolah dekat. Nah, ini kalau teman-teman pilih prestasi, ada notifnya beda lagi. Nih teman-teman, jawabannya yang mana? Kalau teman-teman pilih yang afirmasi, nih teman-teman, ada setiap klik ini alasannya beda ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Oke, saya contohkan di sini sebagai domisili. Udah, tinggal dijawab tambahannya. Jarak tempuh ke sekolah bisa dengan jalan kaki. Hanya contoh ya teman-teman. Oke, nanti klik simpan. Itu contoh yang ke SMA negeri. Oke, saya contohkan lagi ke pinat pertamanya itu swasta. Oke, nggak bisa ya teman-teman, kita harus klik dulu survei lagi di sini. Kalau kita refresh. Oke, coba saya jawab iya. Oke, saya jawab lagi ya. Nah, di sini saya contohkan yang pilih SMK ya teman-teman. Saya contohkan pilih SMK. Pilih sekolah pertamanya negeri. Negeri, terus pilih sekolahnya, kabupatennya. Saya di wilayah Bogor ya, pilih Bogor. Pilih sekolahnya berarti daerah Cisarua Megamendung ya teman-teman. Nah, ini
misalkan perkantoran, tinggal dipilih ya teman-teman. Nah setelah itu terus ke sekolah keduanya, pilih yang mana lagi, misalkan tetap di Bogor. Masih satu sekolah yang sama. Beda jurusan ya teman-teman, caranya beda jurusan. Misalkan manajemen perkantoran, yang bawahnya pemasaran. Nah yang ketiga harus swasta. Swasta berarti yang deket-deket di daerah Megamendung, Cisarua. Saya tak hafal nih daerah-daerah ini. Contoh aja ya teman-teman. Contoh aja. Nah, pilih seperti nama, pilih yang mana, jaraknya kenapa. Oke, tinggal ditambah penjelasannya. Setelah itu simpan. Saya refresh lagi. Mohon maaf ya teman-teman kalau videonya panjang. Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya lagi. Nah, teman-teman, saya langsung singkat. Kalau teman-teman ingin melanjutkan ke madrasah, madrasah itu berarti Madrasah Aliyah MA ya teman-teman, MA. Nah, ini teman-teman tinggal pilih kota. Nah, di sini tidak ada pilihan untuk madrasah. Kalau SMA, SMK kan ada pilihan berbasis negeri. Kalau SMA, kalau MA berarti teman-teman tuliskan misalkan MAN 1 Cibinong. Karena kan di Bogor hanya ada Cibinong. Alasannya kenapa? Tambahkan. Oke, kita misalkan kita pilih pesantren. Nah, ini teman-teman, karena beberapa di sekolah saya ada yang ingin melanjutkan pesantren ya teman-teman. Di sini pesantren. Pilih pesantren di mana, Bogor, nama sekolah pesantrennya apa. Nah, contoh pilih sangasan ini. Kalau sudah sesuai, simpan. Itu ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja isinya. Ada lagi misalkan yang ingin sekolah tapi di luar Jawa Barat, berarti di luar Jawa Barat itu contohnya Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan yang lainnya teman-teman. Berarti teman-teman jawab tidak. Oke, saya refresh dulu. Saya jawab ya, tidak, karena di luar Jawa Barat. Nah, ini saya misalkan ingin melanjutkan SMA tapi di luar Jawa Barat. Nah, misalkan contohnya di Jakarta ya teman-teman. Contoh, hanya contoh. Karena kan masih dekat ya teman-teman dari Jawa Barat ke Jakarta. Apalagi saya di kota Bogor, di Kabupaten Bogor ya teman-teman. Cisarua, Megamendung. Nah, ini contoh. Tinggal tulis nama sekolah Jakartanya apa misalkan. Pilih pendaftarannya apa, tinggal pilih sesuaikan keadaan teman-teman, tinggal klik simpan. Itu ya teman-teman. Oke, saya akan contohkan di sini salah satu peserta didik saya ingin melanjutkan di Jawa Barat. Oke, saya refresh. Oke, saya contohkan satu lagi ya teman-teman. Satu lagi. Jadi dia ingin tetap sekolah, melanjutkan sekolah di SMA, tapi pilihannya langsung ke swasta, tidak ke negeri. Dia langsung pilih ke swasta, SMA swasta yang ada di daerah Megamendung, Cisarua. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih swasta. Nah, ini pilih misalkan Bogor. Nah, Fatan kalau nggak salah ada Fatan. Nah, ini ya teman-teman. Kalau ada mau pilih kedua bisa langsung, mau misalkan sekolah yang pertama tidak lolos, pilihan keduanya apa. Kalau tidak, ya ini aja, langsung pilih pendaftarannya apa, mau jalur apa, prestasi atau yang lainnya, tinggal dipilih. Tinggal penjelasan tambahannya apa. Oke, itu contoh saja teman-teman. Kalau sudah, klik simpan. Oke, saya isikan sesuai dengan keadaan peserta didik di sekolah saya. Ini saya isikan real ya teman-teman. Sudah saya tanyakan ke anaknya, ke peserta didiknya mau lanjut kemana.
dia tetap masih di Jawa Barat, dia ingin lanjut lagi ke pesantren di daerah Bogor, namanya pesantren mereka alasan saran dari ortu atau keluarga, penjelasannya ingin melanjutkan ke pesantren ingin belajar agama lebih dalam. Misal contoh ya teman-teman, ini hanya contoh. Oke, itu ya teman-teman. Ini kalau pesantrennya hanya pesantren, tidak ada sekolahnya. Itu ya teman-teman. Oke, kita klik simpan. Nah ini teman-teman, berarti data ini sudah disimpan, update data survei berhasil. Berarti peserta didik ini sudah mengisi surveinya. Tapi masih bisa diganti ya teman-teman. Oke, coba kita klik refresh. Nah, datanya akan seperti ini, masih bisa diubah ya teman-teman. Oke, coba kita contoh ubah. Nah, teman-teman masih bisa diubah ya teman-teman datanya, kalau emang teman-teman ingin masih mengubahnya. Oke, kita isi lagi. Oke, klik simpan. Oke, itu saja ya teman-teman tutorialnya bagaimana cara mengisi pintar peminatan. Apa sih pintar itu tadi? Intinya ini ya teman-teman, survei si anak itu mau melanjut ke mana, ke lanjut atau tidak. Nanti ada pilihannya, kalau lanjut kemana, terus mau tetap di Jawa Barat atau di luar Jawa Barat, nanti tinggal diikutin saja sekolahnya, mau di SMA negeri atau swasta, SMK negeri atau swasta, SLB atau pesantren, atau MA madrasah atau yang lainnya. Sudah diisikan sesuai dengan keadaan, klik simpan. Itu saja ya teman-teman, ini hanya survei, diisi saja. Oke, itu saja ya teman-teman pembahasannya. Mohon maaf kalau panjang pembahasannya karena kita bahas satu persatu. Oke, itu saja, semoga bermanfaat, dan tentunya jangan lupa juga ya teman-teman subscribe channel ini Haris Fauzi, nyalakan loncengnya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.